Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatur Rahman Zakzuk dengan NIM 111220067 dari PLUK 7 Laboratorium Geoinformatika. Di sini saya akan membuat tutorial pembuatan video peta geomorfologi dan penampang dari peta geomorfologi. Langsung saja kita ke video pembuatannya. Pertama pasti buka ArcGIS atau software yang akan kita gunakan dalam pembuatan peta geomorfologi pada saat kali ini. Input yang diperlukan ialah peta dasar atau peta kontur yang sudah diolah dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian pada peta geomorfologi ini sebenarnya cukup simpel karena kita langsung memberi batasan-batasan untuk dari interpretasi bentuk lahan yang kita peroleh atau interpretasi bentuk lahan yang kita sesuai data. Pertama yaitu kita ke katalog, save file, kemudian namai satuan batasan aja, batasan, type-nya pilih poligon, kemudian koordinat sistemnya mengikuti koordinat peta daerah penelitian. Karena di sini merupakan daerah dari Pacitan, Jawa Timur, kita menggunakan 49S. Lalu oke. Setelah itu cari peta geomorfologi kita tadi, nah ini. Kemudian klik kanan, pilih edit feature, start editing. Lalu udah continue saja, terus klik batasan bukit intrusi polygon. Kenapa saya memilih batasan bukit intrusi? Karena pada data saya ditemukan berupa batuan intrusi andesitik di perbukitan ini berdasarkan peta geologi. Jadi langsung kita batasin saja buat si bukit intrusinya. Gunakan strike segment di sekitar sini. Biar lebih memudahkan kita menggunakan trace agar bisa mengikuti dari kontur. Nah, jika sudah, berdasarkan acuan pewarnaan bentuk lahan untuk batuan intrusi atau bukit intrusi itu masuk ke dalam bentuk lahan dari bentuk asal dari vulkanik, jadi kita menggunakan warna merah tanpa outline. Oke, langsung saja kalau sudah kita ke save edit terus stop edit. Nah, langkah selanjutnya pembuatan dari bentuk lahan yang lainnya. Di sini saya menemukan berupa sungai yang dimana sungai sendiri atau tubuh sungai sendiri merupakan bentuk lahan dan masuk ke dalam bentuk asal fluvial. Jadi pada sungai kita langsung saja beri warna hijau sesuai dengan klasifikasi. Oke. Nah, jadi si sungai udah masuk ke dalam bentuk lahan fluvial, bentuk asal fluvial dengan bentuk lahan tubuh sungai. Nah, di sini sisanya saya ingin masukkan ke dalam lembah struktural. Selanjutnya kita membuat shape file baru untuk pembuatan batas satuan, batasan bentuk lahan struktural. Kita poligon, terus edit untuk sistem koordinat, lalu oke. Sudah pada layer yang sudah kita buat tadi, klik ke edit feature, start editing, continue, klik batasan tutorial yang
layer kita tadi poligon. Untuk mempermudah, karena interpretasi saya semuanya merupakan bentuk lahan dari lembah struktural, jadi langsung saja kita warnai secara full 2 kali, lalu save edit, stop edit, lalu berwarna sesuai dengan ketentuan atau klasifikasi, no color. Oke. Kan tadi kita udah membuat struktural kan. Untuk memunculkannya jadi layer yang bukit intrusi harus berada di atas dari si bentuk struktural. Nah, untuk peta geomorfnya sudah jadi, kita lanjutkan ke penampang. Sebelum itu kita beri nama dulu atau beri simbol. Gunakan insert saya teks. S1 atau struktural 1. Ada font, simbol, kita ke Times New Roman. Oke, 24 warna hitam. Oke, masih kurang besar, bisa kita tambah untuk font teksnya. Lakukan hal yang sama untuk penamaan bentuk asal dari vulkanik dan juga fluvial. F1 jadi simbol warna hitam Times New Roman. Oke, jadi berapa? 36. Oke, di sini. Lalu pada tubuh sungai juga dilakukan hal yang sama, insert text, F1 simbol color warna hitam Times New Roman 36. Oke. Nah, selanjutnya itu pembuatan penampang. Pembuatan penampang itu memiliki syarat untuk mengenai semua batasan atau bentukan-bentuk lain yang sudah diinterpretasikan. Caranya itu untuk membuat dari sayetan, pertama kita buat dulu save file dari sayetannya. Save file sayatan geomorph. Pilih ke polyline, edit, 9S. Oke. Kita ke edit feature, start editing, continue. Right. Kita ambil dari kanan, display. Setelah itu kita ke polite line. Kita ke enter polite line, garis mengikuti garis dari si sayatan geomorph yang udah kita buat. Untuk pembuatan interpolate line harus dari sayatan A atau sayatan dengan azimut kecil dari 180 ke arah
sayatan aksen atau di atas dengan azimut di atas 180 derajat. Klik 2 kali. Itu untuk melihat hasilnya kita bisa ke profil paragraf untuk melihat secara sekilas. Selanjutnya kita ke 3D Analysis, Option, pilih file lokasi untuk yang menyimpan. Kita pilih peta geomorph di sini karena saya sudah menyiapkan foldernya, lalu oke. Setelah itu kita ke katalog. Pada peta geomorph kita refresh. Kita refresh juga. Tadi saya juga menyimpan dalam folder peta geologi. Nah, di sini ada PG4. Kita masukkan. Nah, nantinya di sayatan kita akan muncul titik-titik yang sebagai pembatas atau yang menandai satu ketinggian untuk dari si sayatannya. Cari untuk pada folder PG4 kita klik kanan, kemudian open attribute. Pada table kita beri data tambahan berupa info batasan. Kita pilih teks lalu oke. Nanti bakal ada tabel tambahan untuk isi batasan untuk memudahkan kita dalam menandai batasan-batasan dalam si bentuk lahannya. Selanjutnya kita memberi tanda-tanda batasan pada penampang kita. Klik kanan pada PG4, kita ke edit feature, start editing, lalu klik kanan lagi ke open attribute table. Dan pada poin-poin ini kita bisa memberi tanda si sayatannya atau penamaan si batas lapisan, batas satuan. Ini kita klik yang di sini. Dari poin saja. Nah, pada sini kita kasih keterangan vulkanik struktural. Selanjutnya pada batasan-batasan selanjutnya sama seperti yang tadi, kita kasih batasan. Nah, ini kita beri batasan. Mungkin bisa di 2 titik ya. Ini fluvial struktural STR. Terus pada yang di sini kita beri tanda struktural fluvial. Oke. Setelah beri tanda, kita ke export. Outputnya berupa txt, nama penampang geomorph, lalu save. Oke. Setelah itu kita pergi ke data view. Kita buat data frame atau insert data frame. Setelah itu pada data frame kita add data penampang geomorph tadi, add.
Setelah ada layarnya, kita display XY datanya di X menjadi M, untuk Y itu kita pilih Z. Pada koordinat sistem sesuaikan dengan daerah penelitian, lalu oke. Oke. Nah, di sini akan muncul berupa penampang dari sayatan kita tadi. Selanjutnya pada layar untuk menampilkan batasan-batasan yang telah kita buat tadi, pada penampang geomorfologi event kita pilih yang properties. Terus kita pilih label, kita centang label feature in layer. Info batas itu keterangan yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu oke. Nah, akan ada muncul batasan-batasan yang sudah kita tandai tadi. Selanjutnya, penampang geomorf yang diberi warna itu hanya si garis dari si penampangnya. Untuk pembuatannya, langsung ke katalog. Selanjutnya kita membuat SAP baru. New. Ini untuk yang vulkanik. Kita pilih line karena hanya membutuhkan garis. Terus 49S. Lalu oke. Kita buat yang lain lagi sekalian. Ya. Polyline 9S. Oke. Pertama klik kanan di layer yang udah kita buat tadi, dan kita ke edit feature, start editing, pilih yang vulkanik terlebih dahulu, terus pilih line. Selanjutnya kita tinggal menggarisi penampang sesuai dengan. Nah, jika sudah seperti ini, kita save edit dan stop edit. Untuk warnanya bisa kita sesuaikan dengan warna dari penampang yang kita buat tadi. Untuk vulkanik kan berwarna merah, ketebalan beri ketebalan di angka 2. Kemudian dilanjutkan sampai selesai semua untuk dari si warna penampangnya. Nah, setelah semuanya udah dibatasi, nanti hasilnya bakal kayak gini nih untuk si penampangnya. Jadi yang merah itu vulkanik, di sini ada struktural, kemudian ada fluvial atau tubuh sungainya. Terus selanjutnya kita pindahkan ke peta morfologi kita. Karena ini kecil, kita ubah skala dari si sayatan kita ke view. Insert. Properties. Itu banding 12.500. Nah, dengan sudah masukkan dari sayatan kita yang sudah kita buat tadi, selanjutnya memberikan grid pada penampang kita. Nah, properties, kita pilih grid, new grid, measure grid karena kita menggunakan UTM, label only, aksesnya kita buat 10.000 karena kita nggak butuh si X nya, dan untuk si nya 125 sesuai dengan skala. Terus untuk additional properties kita tidak menggunakan 0, jadi number format yang kita matikan
Oke. Nah, ini untuk vertical button diaktifkan mengganti left flag agar Y-nya vertikal. Seperti ini tinggal disesuaikan saja untuk dari si penampangnya. Itu 50 harusnya dari 125. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembuatan peta geomorfologi dan penampang geomorfologi. Untuk kelanjutan dari hasil akhir dari peta geomorfologinya atau pembuatan KOP, disarankan untuk dikorel saja agar keperincian dari si peta geomorfologi lebih baik, atau si KOP dari peta geomorfologi lebih baik, karena keterangan di ArcGIS itu kurang baik. Jadi buat KOP sebaiknya dibuat di Corel, atau pemberian dari si keterangan-keterangan buat peta geomorfologi silakan di Corel. Mungkin cukup sekian videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.